Bab 1111 memukul. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Li Zhensheng mendengus dingin, dan bergegas untuk mengutuk kepala botak besar. Apakah kamu pikir ini rumahmu? Jika kamu mengatakan kamu dipilih, maka kamu bisa memilih. Postur aneh dan tak terduga dari kepala botak besar ini benar-benar mengejutkannya sedikit, jadi dia khawatir jika Lin Yu menghadapi kepala botak besar ini 1 lawan 1, dia kemungkinan besar akan menderita. Selain itu, ada banyak sekali orang di dalamnya, tidak perlu mengambil risiko sama sekali, mereka akan langsung mengerumuni dan menundukkan kepala botak besar ini. Tidak buruk. Bu Cheng sepertinya mengerti maksud Li Zhensheng saat ini, dan belati di tangannya berbalik, dan dia dengan dingin berteriak pada kepala botak besar, kamu datang kepada kami untuk mengambil sesuatu, dan meminta kami untuk memilih denganmu. Itu lelucon. Kami akan sangat sopan jika kami tidak memotongmu menjadi daging tumbuk. Bai Rentu juga berkata dengan dingin, bahkan dia, pembunuh peringkat ketiga dunia, tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa kepala botak besar ini tidak dapat diprediksi dan kuat, jadi dia tidak ingin Lin Yu melawan kepala botak besar ini. Ketika si botak besar mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu berkata kepada Lin Yu, wah, bagaimana denganmu? Apa maksudmu? Tidakkah kamu berani menantangku? Entah kenapa, kepala botak besar itu tampak sangat senang ketika dia berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk dadanya dengan kuat, dan berkata dengan keras, tapi tidak apa-apa, aku bisa menangani kalian yang akur. Kulit sapi itu tertiup olehmu. Li Zhensheng mencibir, lalu tiba-tiba menendang kakinya, membuat isyarat untuk bergegas menuju kepala botak besar itu. Karena dia khawatir Lin Yu akan secara impulsif setuju untuk turun dan menantang kepala botak besar, dia sengaja mengambil inisiatif. Dia tahu bahwa selama dia bergegas, Bu Cheng dan Bai Rentu juga akan bergegas. Namun, begitu tubuhnya mulai, dia merasakan tangan yang kuat menekan bahunya. Bapak. Li Zhensheng menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Chen Huan yang menekannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeraskan ekspresinya dan berteriak dengan cemas, jangan tertipu olehnya. Dia telah bersama Lin Yu begitu lama, dan dia mengenal Lin Yu lebih baik, mengetahui bahwa Lin Yu akan menyetujui permintaan kepala botak besar. Mengapa, Saudara Li, menurutmu aku akan kalah? Lin Yu bertanya dengan penuh semangat, tetapi ketika dia berbicara, matanya selalu tertuju pada kepala botak besar di seberangnya, dengan cahaya tajam di matanya. Tidak, dengan keahlianmu, tentu saja kamu akan menang, dan tidak ada ketegangan tentang menang. Li Zhensheng buru-buru berkata, tidak hanya untuk menghibur Lin Yu, tetapi juga untuk mencegah kepala botak besar, jadi dia sengaja berbicara banyak, tapi saya rasa itu tidak perlu. Beberapa dari kita bisa membersihkan pria botak ini. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Kotorkan tanganmu. Kamu tidak bisa membersihkannya. Lin Yu menggelengkan kepalanya, masih tersenyum sambil melihat kepala botak besar di seberangnya. Lin Yu bisa melihat dari cara kepala botak besar mengelak barusan, kekuatan kepala botak besar di depannya tidak biasa dan kuat. Bahkan jika Li Zhensheng dan Bu Cheng pergi bersama, mereka mungkin tidak dapat mengendalikan kepala botak besar ini. Meskipun kemampuan beberapa dari mereka terakumulasi, mereka mungkin lebih kuat dari botak besar ini, tetapi botak besar tidak dapat melawan mereka secara langsung, jika tidak, perawakan botak besar yang tidak dapat diprediksi akan sia-sia. Jadi jika tubuh botak besar bergerak, bahkan jika mereka mencegatnya bersama-sama, mereka mungkin tidak menangkap kepala botak besar, dan sebaliknya, mereka sangat mungkin terluka oleh kepala botak besar. Dan yang paling penting adalah Lin Yu tidak suka menggertak dengan lebih banyak, dia juga tidak suka menjadi pengecut. Sekarang kepala botak besar ditantang, dia secara alami harus bertarung. Jika tidak, tidakkah Anda akan dibenci oleh orang lain? Untuk setiap tantangan dan kesengsaraan, dia selalu menolak, dan ketika dia berpikir untuk berhadapan langsung dengan kepala botak besar,
dia tidak bisa mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Karena hanya dengan melawan yang kuat, Anda dapat benar-benar menguji diri sendiri, membuat diri Anda terus berkembang, dan membuat diri Anda lebih kuat. Peluang seperti itu tidak selalu ada. Mereka tidak bisa membersihkannya. Bisakah kamu membersihkannya? Kepala botak besar tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, matanya mendalam, dan dia menatap Lin Yu dengan penuh minat dan bertanya. Ini rusak, coba saja. Lin Yu tersenyum tipis, berkata, sambil menunjuk ke arah pintu belakang aula medis, dan berkata, Tuan, tolong pindah, mari kita pergi ke gang belakang untuk menjalani tes, jangan sampai kita merusak barang-barang saya. Ini baik. Si botak besar tersenyum sangat menyegarkan, lalu berbalik dan berjalan ke arah luar dengan angkuh, tanpa keraguan tentang jebakan atau penyergapan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi meliriknya dengan apresiasi, dan kemudian melangkah maju untuk mengikuti. Pria botak ini tidak mudah. Hu Qingfeng melihat bagian belakang kepala botak besar yang keluar, merendahkan suaranya dan berkata kepada yang lain, ingat, setelah beberapa saat, Wan Jiarong bukan lawannya. Mari kita tidak peduli menjadi jahat atau tidak. Jika Anda melihat bahwa Jiarong dalam bahaya, semua orang akan bergegas bersama untuk menyingkirkan pria botak ini. Ini baik. Kerumunan menganggukkan kepala mereka bersama-sama tanpa ragu-ragu, meskipun mereka semua orang yang lurus dan lurus, dalam hati mereka, keselamatan Lin Yu lebih penting daripada yang lainnya. Setelah mereka keluar, Lin Yu dan Big Bal sudah berdiri berhadapan pada jarak beberapa meter. Karena ini adalah gang belakang aula medis, dan ini tengah hari, begitu sedikit orang yang lewat, jadi tidak perlu khawatir akan terlihat. Tuan, tolong. Lin Yu mengangkat dadanya dan memberi isyarat tolong ke kepalanya yang botak. Haha, kamu masih junior, kamu duluan. Si botak besar tersenyum sangat terbuka, wajahnya tenang, dan dia tampak sangat percaya diri. Itu tersinggung. Lin Yu menjawab dengan hormat pada saat yang sama ketika dia berbicara, tubuhnya tidak bisa bersembunyi dari guntur dan bergegas keluar, tubuhnya aneh, dan pada saat yang sama dia meraih dada botak besar dengan cakar yang tajam. Xuan Zongbu. Kepala botak besar mengenali langkah kaki Lin Yu sekilas, dan berteriak kaget, kamu anak punya sesuatu. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh botak besar itu tiba-tiba menghilang di tempatnya pada saat telapak tangan Lin Yu ditampar, dan telapak tangan Lin Yu langsung ditampar kosong. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berubah ketika dia melihat adegan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan kepala botak besar ini begitu cepat, dan itu mungkin tidak kalah dengannya. Ini pertama kalinya Lin Yu melihat seseorang yang hampir sebagus dia. Benar saja, tanah Tiongkok sangat luas, dengan banyak orang, macan jongkok, naga tersembunyi, dan banyak orang asing dan orang asing. Li Zenseng, Hu Qingfeng dan lainnya yang menyaksikan pertempuran juga mengubah ekspresi mereka dan terkejut. Mereka tidak berharap seseorang bisa secepat Lin Yu. Hanya saja, lebih buruk dariku. Kepala botak besar sudah berdiri di tempat Lin Yu baru saja berdiri sebelumnya, menatap Lin Yu dengan senyum di wajahnya. Lin Yu balas menatapnya, dan tidak bisa menahan perasaan lebih bersemangat, dan keinginan militannya langsung dirangsang ke puncaknya. Senang. Lin Yu tertawa keras, lalu menginjak kakinya. Kali ini dia tidak menggunakan langkah jejak mendalam, tetapi hanya mencoba bertarung dengan kecepatan lebih cepat dan bergegas menuju kepala botak besar.